Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Seperti biasa, saya akan mengisahkan ataupun memperdengarkan kepada teman-teman testimoni keajaiban salawat. Tapi sebelum saya menelpon narasumber yang akan berbicara, yang akan saya wawancarai untuk kesempatan kali ini, saya mau berpromosi dulu ya. Teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Salawatin aja ya. Ini yang buku jilid 1, ini buku jilid 2. Silahkan teman-teman order ya bukunya lewat WA dengan nomor 0812 771 62924. Silahkan diorder ya bukunya ke nomor WA dengan nomor 0812 771 62924. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan tasbih digital yang seperti ini. Ini bisa di charger listrik ya ini. Nah, bisa di charger listrik seperti ini ya. Sebentar. Seperti ini. Dan ini juga ada lampunya. Ada lampunya. Dan keistimewanya ini juga bisa dikunci. Jadi kalau seandainya misalnya kita sudah selesai salawat nih, tapi ingin melanjutkan lagi salawat yang berikutnya nanti di lain waktu, kita bisa kunci sehingga angkanya itu tidak terreset menjadi 0 ya. Oke. Nah, dan insya Allah ini tahan lama, bisa bertahun-tahun karena kalau baterainya habis bisa dicas lagi, dan ini tombolnya juga kuat, tidak mudah rusak. Oke, dan berikutnya adalah air salawat. Teman-teman bisa dapatkan air salawat ini ya. Ini air salawat adalah air yang sudah saya bacakan doa dengan doa salawat Jibril sebanyak ribuan kali, 6.000 kali lebih, dan salawat yang lain yang saya juga lafazkan, saya tiupkan ke air ini, dan doa-doa yang lain. Dan banyak sekali alhamdulillah teman-teman yang sudah memesan air dari saya ini diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Sudah bertahun-tahun tidak sembuh, Allah kasih kesembuhan. Ada seorang ibu tadi saya dapat WA-nya ya. Sebentar saya bacakan, ada satu WA dari yang saya bacakan dari siapa tadi ini. Sebentar ya. Testimoni dari orang yang sana. Nih, Assalamualaikum Ustadz, ibu saya sudah sembuh. Ustadz sakit udah 3 tahun. Sudah 3 tahun lamanya sakit. Kemarin minum air salawat dari Ustadz udah sembuh. Saya tanya, sakitnya sakit apa sih? Saya bilang gitu ya. Lambung, ada badan. Ibu sakit apa? Lambung, ada badan kurus, makan tidak merasakan enak, susah tidur. Pokoknya macam-macam deh Ustadz sakitnya. Kemudian sekarang udah sembuh total. Saya bilang, sudah Ustadz, dulunya makan susah, kalau dikasih makan nggak mau, badan sampai kurus kering, tidur susah, sekarang bisa tidur dan lainnya. Ini salah satunya ya WA yang datang sama saya dari testimoni orang-orang yang sudah pesan air ini. Ada lagi orang yang sudah pesan sakit tiroid ya, yang gondok gede gini sembuh. Ada yang sudah sakit stroke puluhan tahun nggak bisa jalan, alhamdulillah Allah kasih kesembuhan. Pokoknya banyak lah. Dan sebagai informasi juga, ini juga kalau di pengiriman untuk ini air salawat, saya mengirimkannya lewat kargo ya teman-teman ya, karena untuk pengiriman memakai biasa, misalnya pakai jasa pengiriman biasa seperti JNT, JNE, pos dan lain-lain itu nggak bisa, karena mereka kalau pengiriman air sekarang lewat pesawat sudah susah, karena dicegat di bandara, dan di bandara nggak boleh air dikirimkan begitu. Khawatir kalau terjadi kenapa-napa pada saat pengiriman di pesawat. Ya, makanya pengiriman air hanya boleh dilakukan dengan jalur darat ataupun jalur laut saja. Makanya saya mengirimkan dengan JNT Cargo. Makanya teman-teman kalau membeli air, saya sarankan untuk lebih daripada 2 liter, 3 liter, 4 liter, 5 liter gitu. Karena kalau membeli 1 liter besar di ongkos, lebih mahal ongkosnya gitu ya. Tapi kalau belinya di atas 3 liter itu kan jadi murah ongkos kirimnya. Karena kalau menggunakan JNT Cargo itu ongkos kirimnya itu beli 1 liter dengan 10 liter ongkos kirimnya sama aja. Anda beli 6 liter ya, ongkos kirimnya misalnya cuma 40.000 contoh ya. Anda beli 10 liter ongkos kirimnya tetap 40.000 juga gitu. Itu kalau menggunakan JNT Cargo. Oke, kalau biasanya kalau untuk wilayah Sumatera dan Jawa paling biasanya kalau sampai dalam seminggu lebih kurang ya. Tapi kalau di Kalimantan atau Sulawesi biasa dalam tempo 15 hari lebih kurang. Kalau sudah sampai Papua, wah itu lebih lama, bisa sampai 36 hari baru sampai gitu. Jadi saya mohon maaf ya, saya hanya bisa mengirimkan dengan JNT Cargo, jadi tidak bisa estimasi yang bisa nggak kirim hari ini besok sampai, nggak bisa.
Oke. Gitu saja teman-teman, silahkan di order, saya tunggu ordernya air salawat dan yang lain. Silahkan order ke WA dengan nomor 0812 771 6294. Oke, silahkan teman-teman, kita menyaksikan video testimoni berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat aja ya Pak Ustadz. Iya. Tadi saya pikir lewat sebentar Pak ya. Saya tadi sudah siapkan kamera, tapi kalau Bapak mau video call, jadi saya ganti sistem perekamannya. Oh iya. Oke. Bapak kemarin WA saya katanya kisah testimoni yang ingin diceritakan, seperti apa kisahnya? Iya, semasa saya yang gampang. Kemarin tuh saya berusia sekitar 2004. 2004 berarti udah berapa belas tahun yang lalu? Iya. Udah lama, Pak. Oke. 2004 tuh kan saya mengalami hidup ya sederhana, mungkin untuk cari makan sehari-hari. Nah, sampai jadi pernah di usahanya tuh begitu belum tetap saya kan. Terus saya buka YouTube, ketemulah Pak Ustadz atas pengamal selawat Jibril itu kan. Iya. 2004. 2000 saya bikin YouTube aja 2018 Pak. Oh iya, ini kan 2024 ya. Iya, saya pertama kali bikin channel itu 2018. 4 tahunan saya itu kan. Ya. Enggak. 2019 anak saya kan keluar. Nah, 2019 2022 lah. Kita yang pengamal 2022 kita 4 tahun Pak saya pengamalnya selawat. Oke, apa yang Bapak rasakan? Jadi masa saya anak 2, saya kerja beli bangunan ya. Nah, beli bangunan maupun Pak Pacul kan menggali tanah untuk bikin parit. Nah, terus dapat saya YouTube-nya Pak Ustadz. Nah, ya, niat, ini mungkin terbaik bagi saya untuk mengikuti selawat. Berjalanlah berapa tahun, kita 4 tahunan. Alhamdulillah ada perubahan hidup. Perubahan apa yang Bapak rasakan? Saya rasakan alhamdulillah aman, nyaman, tenang. Yang terutama tenang hidup saya kan. Walaupun kurang untuk jajannya, cuma perasaan saya sudah cukup gitu kan. Berjalannya waktu terus mengamal, ibunya ikut bersawat juga, anak ikut juga. Nah, kita aktifkan pulang ibadah sholatnya yang dulunya kadang-kadang 1 hari belum bisa sampai 5 waktu. Nah, sekarang alhamdulillah bisa cukup untuk 5 waktu. Jadi kemarin niat saya untuk pergi umroh. Niat itu tahun berapa? Awal mulanya tahun berapa dulu? Oh, yang pengamalnya? Iya, mau niat umrohnya berangkat berapa? Sebelum umroh kan punya niat itu tahun berapa? Atau tahun ini juga? 2019. Oke, kemudian apa ya Bapak alami selanjutnya? Setelah saya pengamal 2019, yang saya lakukan buka usaha kecil-kecilan. Uang nggak ada juga Pak untuk modal, pinjamlah di BMT. Oke. Modal untuk cari modal. Ada punya kendaraan jadul, 2 biji,
rekan-rekan KBMT saya pinjam 10 juta uang. Pinjam 10 juta saya berikan untuk ke depan ya, renovasi yang ada sekitar 7 juta sisa uang modal. Nah, berjalanlah modal di alhamdulillah sampai sekarang tulok umroh, bahkan hawa. Jadi Bapak bisa untuk umroh itu dari hasil usaha itu? Ya. Boleh tahu Bapak usaha di bidang apa? Saya jualan sembako, ya Bang. Seperti itu, toko kios ya. Kios sembako. Pelanggannya ramai Pak ya? Ramai Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ramai. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau di kampung kan biasanya kalau orang belanja di warung itu kadang-kadang ada yang ngutang. Di tempat Bapak ada yang mengutang juga tak? Ada juga Pak, yang utang. Terus kalau Bapak mengizinkan orang berutang, bagaimana itu bisa perputaran uangnya kan? Kadang-kadang kan uang yang tertahan tuh banyak, jadi kita nggak bisa belanja. Bagaimana bisa dapat keuntungan? Alhamdulillah saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa aja Pak. Saya menjalani hidup dari orang-orang yang pinjam, utang sama saya juga kan. Saya pernah dulu utang sama orang juga. Nah, alhamdulillah. Oh, Bu, ini mungkinan kita berdoa mudah-mudahan orang utang sama saya, sama alhamdulillah dibukakan Allah karena untuk bisa menyatukan tempat kita gitu aja. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Saya mengalami memang orang miskin juga ya. Nah, titipan harta Allah, harta untuk saya untuk bisa berbagi aja gitu aja. Iya. Jadi Bapak berangkat umroh itu tahun 2019 juga? Enggak, baru Lebaran haji tadi Pak. Lebaran haji tahun 2023? Iya. Lebaran haji setahun hampir ya. Lebaran haji kita ini baru setahun. Oh, Masya Allah. Itu Bapak berangkat sendiri berdua dengan istri? Ya, dengan istri. Berapa hari Pak di sana di waktu umroh? Kemarin itu di Madinahnya 4 hari. Di Makkah? Nah, di Mekahnya, ya di Mekahnya 4 hari, di Madinahnya 3 hari. Oh, lebih kurang 5 tambah 3, 8, 9 hari lah pokoknya ya, lebih kurang ya. 12 hari lah PP. Ya, dah ya Pak ya, kerjanya kalau dulu saya pernah juga pinjam di Bank BRI itu kan, tahun berapa itu? 10 tahun nggak bisa setor saya tuh kan. Terus udah lunas sekarang? Ya, alhamdulillah sudah lunas. Lunasnya dari hasil usaha ini juga? Ya. Dengan bagaimana Bapak mengatur waktu salawatnya? Maksudnya sambil jualan sambil salawat juga atau bagaimana? Ya, sambil duduk di meja nih selawat aja, ada tas digital. Digital ya kan? Iya. Nah, waktu Bapak nonton video-video saya dulu, kan ada misalnya Bapak tak merasa ini masa iya salawat begitu bohong mungkin ini. Bapak ada merasa seperti itu tak waktu pertama lihat? Kemarin tuh melihat Ustadz yang ada di YouTube kita, cuma saya nih bagaimana lagi saya untuk bisa seperti orang-orang gitu kan. Saya bisa untuk mencapai tulaknya berangkat umroh ke tempat siapa lagi saya memohon dan minta. Iya, Masya Allah. Jadi orang-orang tetangga-tetangga Bapak ya, misalnya ada nggak merasa heran dengan perkembangan Bapak yang dulunya bukan siapa-siapa, akhirnya bisa umroh? Mungkin mereka heran kali ya? Iya, heran juga mungkin Pak. Cuma kadang-kadang tetangga samping kan ya mungkin ada yang berprasangka buruk juga mungkin ya. Emang dipikirnya Bapak ngapain? Pakai uang apa gitu? Iya. Cuma saya serang kepada Maha Kuasa aja, saya berusaha dengan yang baik gitu aja sudah. Masya Allah. Jadi kalau berdua Bapak umroh itu berarti ada nggak sampai 50 juta lebih ya? 60 juta? 37 kemarin
Masya Allah, Masya Allah. Berarti 64 ya. 64 juta lebih kurang. Eh, Dan setelah Bapak pulang umroh, itu kan kejadian tahun berapa ya? Tahun lalu. Setelah itu ada lagi nggak kejadian-kejadian yang Bapak rasakan keberkahan salawat ini? Alhamdulillah lah atas pengamannya ya, berkatnya Rasulullah juga ya, Allah Rasulullah. Nah, baru saya bikinkan anak dan rumah itu sudah habis 100 juta, baru menghatap tembok, tuntung belum begitu selesai juga, Bang. Sekarang ngomong 100 juta enak Pak ya. Dulunya mungkin mikir uang 100 juta tuh dari mana kan gitu ya, zaman dulu. Nggak bisa membayangkan. Kalau dulu Pak ya, punya uang 3 juta aja sudah, wah saya banyak Bang sudah. Alhamdulillah. Sekarang 100 juta bisa bikin ini, bikin itu udah bisa, alhamdulillah. Kebesaran Allah dan Rasulullah tadi. Bapak pernah nggak terpikir waktu awal mengamalkan salawat bisa sampai di titik seperti sekarang ini? Bisa punya uang, bisa bangun ini, bisa umroh, bisa ini, bisa itu. Pernah terbayangkan? Ya kemarin. Emang nggak terbayang Pak. Ya saya yang saat menjadi masih saya. Kalau kita berdoa dekat kepada Rasulullah, dipuji kekasih Allah, dikasih gitu aja kan. Kita di YouTube-nya Bapak kan gitu ada juga kan ya. Ternyata inilah aja mungkin saya bisa dapat. Terus kawan-kawan Bapak misalnya di masjid atau di tetangga atau siapa di mana, ada nggak yang Bapak ajak juga untuk ikut bersalawat? Ya ada. Saya di depan saya kan musola Pak. Oh gitu. Bahkan saya ditunjuk oleh jadi ketua masalah saya itu. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Bapak di Kalimantan mana? Kalimantan Timur, Kalimantan? Ya, saya di Kalimantan Tengah, Kalteng. Oh berarti beda waktu ya, 1 jam ya. Kalau di tempat saya jam 9 sekarang, di tempat Bapak jam berapa? Ini sekarang jam 9. Oh sama waktunya. 9:06. Iya sama. Saya pikir tadi itu Indonesia Tengah, nggak tahunya sama-sama Indonesia Barat ya. Oke. Apa lagi? Kalau anak-anak Bapak sudah mulai ikut bersalat juga? Ya masih ikut bersama. Alhamdulillah yang satunya sudah lulus kuliahnya. Yang pertama yaitu mau bikin rumah tadi, yang masih yang adiknya masih kuliah buat master. Masya Allah. Jadi Bapak mulai rajin ngamalkan salat itu sejak 2019 Pak ya? Ya. 19, ya. 20, 21, 22, 23, udah 24, udah hampir 6 tahun Pak ya? Iya, Masya Allah. Jadi dengan kita istiqomah bersalawat, perubahannya itu drastis kan? Wah, banyak sekali yang saya terima. Dari yang bukan siapa-siapa, yang dari dulu yang susah keuangan, jadi sekarang dimudahkan semua, alhamdulillah. Tapi kalau kita misalnya tidak mengamalkan salawat, mungkin untuk mencapai titik ini masih lama. Enggak bisa. Susah ya. Enggak bisa Pak. Yang semasa saya belum ngamal selawat kemarin enggak bisa. 3 juta, wah banyak panas saya punya uang. Jadi dulu kan Bapak mau bikin usaha ini kan pinjam modal tadi ke BMT ya Pak ya? Itu berapa lama Bapak bisa kembalikan? 1 tahun kemarin. Oh setahun. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah lunas. Punya niat. Yang jadi pertanyaan, Allah kebesaran Allah Rasulullah. Kalau bicara akal logika umatnya Rasulullah, aku habis Pak, barang-barang saya ada ini habis. Kok bisa, kenapa Bu? Ya,
mungkin itu kebesaran Allah tadi kan, kebesaran Allah Rasulullah, kita berselawat untuk kekasihnya kan. Sampai tolong ngobrol, sampai anak saya begitu ketemu rezeki juga, mau bikin rumah kan. Saya satu hari menyimpan uang 300.000. Itu maksudnya keuntungan bersih atau omset atau apa? Pokoknya ada kuliah, ada dalam satu hari hasil 3 juta. Saya simpan aja 300.000. Oh gitu, omsetnya 3 juta Bapak masuk dalam celengan atau di mana di dompet 300.000 untuk investasi gitu Pak ya? Ya, ya kalau secara akal umat seperti kita, umat Rasulullah ini mungkin sudah habis Pak. Udah saya 7 juta kemarin kan saya simpan 300 sehari, sudah 2 bulan tekor. Alhamdulillah berjalan berapa tahun berkembang terus. Bapak sehari-hari pakai baca salawat apa? Salawat Jibril atau salawat yang lain? Ya salawat Jibril itu aja. Berapa banyak? Bapak biasanya Bapak itu enggak berapa banyak dalam sehari? Saya tiap sholat itu 1.000. Setelah kita selesai sholat kan 1.000, pulang duduk sambil duduk jam jual orang, baca aja terus. Ya minimal saya sehari 5.000 aja. Minimal. Ya lebih mungkin lebih ya pasti minimalnya 5.000. Ada nggak pernah ada misalnya teman-teman atau tetangga atau siapa yang bertanya, Bapak kok saya perhatikan hidup Bapak dari tahun berapa ke sekarang berubah drastis, apa rahasianya Pak? Ada yang nggak bertanya seperti itu? Ada juga. Ada. Ya saya kita pengamal selawat aja. Orang-orang sebagian itu Pak nggak percaya. Iya, dikiranya kita bohong ya. Masa iya salawat bisa bikin kaya? Masa mengamalkan salawat tujuannya untuk dunia katanya kan? Iya. Katanya tujuan ke salawat itu kan harus ikhlas untuk mendapat syafaat, masa untuk dunia katanya pula. Iya. Saya Masya Allah. Bahkan ada. Kenapa Pak? Bahkan ada yang enggak mungkin Pak Yanto kamu pengamal selawat, mungkin kamu ini ada mengaji yang bukan yang kan. Wah, enggak mungkin, saya enggak bisa begitu saya hanya pasrah untuk Allah dan Rasulullah aja yang saya terkasih. Masya Allah. Semoga Pak Yanto dan keluarga bisa selalu istiqomah mengamalkan dan semakin banyak lagi keberkahan yang dirasakan dengan amal salawat ini. Masya Allah. Ada lagi Pak yang ingin diceritakan kisah-kisahnya? Ya kemarin ya apa yang mau dibeli berniat, alhamdulillah capai. Oh gitu. Misalnya Bapak mau pengen beli apa nih? Misalnya uangnya belum cukup tapi tiba-tiba dengan salawat ya, bisa gitu. Pengen beli apa gitu. Selawatin dulu kan bilangnya Bapak kan. Oh, diselawatin dulu kita kan. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan ya semua dimudahkan Pak ya. Pak Ustadz, mudah-mudahan sehat. Amin. Ya Pak. Kenapa? Hari Minggu libur. Iya, saya tadi ada kerjaan sedikit, tapi ya karena mau janjian telepon Bapak ya udah saya telepon dulu. Oke. Kenapa? Ada pesan? Ada pesan nggak? Ya, ini ada punya niat lagi aja bilang ibunya. Niat apa tuh? Mau pergi lagi umroh, haji? Mau pergi haji lagi bilangnya. Ya, mudah-mudahan bisa kalau segera daftar, tapi nggak nunggu lama antriannya, ya. Kadang-kadang kan kita kalau daftar haji ini kan 10 tahun baru. Ya Pak. Oh ya, pergi 30 tahun. Ya, mudah-mudahan dengan keberkahan salawat, Bapak Yanto bisa daftar langsung berangkat, nggak nunggu lama waktunya. Amin. Ada kan namanya haji furoda. Haji furoda itu memang agak mahal, tapi
itulah begitu daftar langsung berangkat gitu. Mudah-mudahan Allah mampukan Pak ya. Dan Bapak kemarin saya melihat di YouTube ya, ya berangkatnya bulan berapa tuh Pak? Oh, saya umroh terakhir kemarin tuh bulan September 2023, bulan 9. Oh, bulan 9. Saya raya. Pas Saya puasa. Iya, itu yang udah yang ketiga kali. Saya umroh pertama 2019, umroh yang kedua 2022, umroh ketiga 2023. Ada 3 kali saya umroh. Amin, alhamdulillah. Keberkahan selawat semua tuh. Keberkahan selawat semua. Maka tadi malam ada di YouTube-nya Bapak yang saya buka, yang pas saya betul Bapak Bapak dari semasa belum kuliah gitu kan, yang testimoni sama di Malaysia sama ibu siapa yang celahnya merah-merah itu kan. Lupa saya terus. Udah lama mungkin tuh saya lupa. Gimana? Nah, itu, jadi ceritanya Bapak kan dari masa kuliahnya pengamal selawat, belum kuliah mungkin itu. Tapi saya kalau zaman dulu kalau saya salawat itu hanya waktu ada hajat baru saya salawat. Tapi kalau tidak ada hajat ya saya tidak salawat. Di zaman dulu begitu. Kalau sekarang ada hajat atau tidak ada hajat, ada keinginan atau tidak ada, selalu salawat tiap hari. Kalau sekarang, alhamdulillah. Ya tadi malam saya buka YouTube Bapak juga. Ya cerita Bapak kan yang testimoni sama ibu siapa nama lupa saya kan. Dari sebelumnya kuliah uangnya nggak ada. Ya bilang Pak Ustadz kan cerita sama ibu. Iya. Yang di YouTube kan, oh ibu itu ada. Cuma berselawat aja, oh mudah-mudahan berkatnya selawat. Ibu ini saya bekas sepatnya Rasulullah ada uang gitu kan, lalu mencek Bapak ke ATM. Terus ada 300.000 bilang Bapak kan, oh, ya, iya, di ATM-nya. Iya. Oh iya betul, iya betul. Itu saya sudah kelaparan waktu itu 3 hari saya nggak makan. Saya waktu itu coba mana tahu Allah mendatangkan keajaiban kan, saya nggak tahu lagi harus berbuat apa, saya salawat. Itu saya cek, saya berdoa ya Allah isilah ATM saya ini ya Allah. Waktu itu memang sudah nggak ada uangnya. Langsung saya datang ke ATM, saya nggak berapa lama saya cek, tiba-tiba ada duitnya, ada uangnya. Iya tadi malam kan saya buka cari-cari. Kalau tiap malam saya buka YouTube Bapak aja. Oh gitu, masya Allah. Ya alhamdulillah, terima kasih Pak ya sudah suka nonton YouTube saya, walaupun sekarang ini udah jarang saya video, tidak setiap hari lagi gitu. Mudah-mudahan nanti semakin sering bisa bikin video lagi. Ya amin. Oke. Bapak bagaimana, masih ada lagi yang mau disampaikan? Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Amin. Bapak Ustadz panjangkan umur dan sekeluarganya, saya mohon doanya juga ya. Ya Pak, ya Pak. Oke Pak, kalau begitu kita tutup saja dulu Pak ya. Semoga berkah, semoga nanti lain kali bisa lagi telepon dengan Bapak ya. Ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.